Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan guru program keahlian teknik komputer dan jaringan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi mengkonfigurasi DHCP server menggunakan Mikrotik. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurma Kesi, guru kejuruan produktif teknik komputer dan jaringan. Perlu kita ketahui bersama bahwa mengkonfigurasi DHCP server sangat penting dalam menginstalisasi sistem jaringan komputer. Sebelum memulai praktikum, perlunya kita menyiapkan untuk alat dan bahan. Bahan yang kita gunakan adalah 1 unit komputer atau laptop, 1 unit router Mikrotik, 2 kabel LAN atau 2 kabel jaringan komputer, dan 1 unit switch, yang dimana satu dihubungkan dari switch ke router Mikrotik dan yang satu lagi dihubungkan dari komputer ke router Mikrotik. Setelah alat dan bahan disiapkan, selanjutnya adalah alat perlindungan diri atau APD guna menunjang keselamatan kerja saat praktikum. APD yang digunakan dalam praktikum ini adalah wear pack dan alas kaki. Setelah APD digunakan dan alat bahan sudah disiapkan, maka kita sudah siap mengkonfigurasikan DHCP server Mikrotik. Sebelum memulai praktikum, saya akan menjelaskan materi tentang mengkonfigurasi DHCP server Mikrotik. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah melakukan praktikum, peserta didik mampu menjelaskan konsep DHCP server. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan peran dan keuntungan menerapkan DHCP server. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan prinsip kerja DHCP server. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengenali dan mengimplementasikan fitur-fitur DHCP server. Pengertian dari DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah layanan yang memberikan secara otomatis IP address dan informasi lainnya seperti netmask, default gateway, konfigurasi DNS, dan NPT server, dan lainnya. Komputer atau perangkat yang memberikan IP address dinamakan DHCP server, sedangkan komputer atau perangkat yang memintanya dinamakan DHCP client. Fungsi DHCP server. Pertama, DHCP memiliki fungsi utama mendistribusikan IP address secara otomatis kepada sistem klien yang terhubung dengan jaringan komputer. Kedua, DHCP akan memberikan kemudahan bagi seorang network administrasi truster dalam mengelola jaringan komputer, karena alokasi IP address dapat ditentukan secara otomatis dan dalam satu kali kerja. Ketiga, DHCP server selain bisa memberikan IP address secara dinamik, juga bisa memberikan IP address secara statistik kepada klien yang terhubung ke jaringan komputer. Keempat, DHCP memberikan kemudahan dalam proses komunikasi data antar komputer. Terdapat 4 tahapan yang dilakukan dalam proses peminjaman IP address pada DHCP. Tahap pertama yaitu IP list request, di mana klien dalam jaringan meminta IP address yang tersedia pada DHCP server. Tahap kedua, IP list offer, atau DHCP server memberikan penawaran terhadap klien tersebut berupa IP address. Tahap ketiga yaitu IP list selection, di mana klien memilih penawaran DHCP server dan kembali memberikan pesan untuk menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP klien.
Tahap yang keempat yaitu IP Last Acknowledged, di mana DHCP server memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfigurasi nomor IP dan informasi lainnya kepada klien dengan sebuah acknowledge kepada klien melakukan instalasi dengan mengikat nomor IP tersebut dengan klien dapat bekerja pada jaringan. Langkah pertama, kita akan menyalakan komputer. Kemudian, pasang kabel jaringan UTP pertama dari komputer ke router Mikrotik pada Ether 1. Selanjutnya, pasang kabel jaringan UTP kedua dari switch ke router Mikrotik pada Ether 2. Selanjutnya, kita konfigurasi DHCP server Mikrotik pada komputer. Konfigurasi DHCP server Mikrotik dapat dilakukan melalui aplikasi Winbox pada komputer. Lalu konekkan dengan MAC address yang sudah ada. Berikutnya kita menambahkan IP address-nya. Selanjutnya klik menu IP, lalu address, lalu tambahkan address list-nya dengan menekan tombol plus. Masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.1/24. Untuk IP network 192.168.1.0. Interface-nya pilih Ether 1. Lalu klik tombol apply dan OK. Selanjutnya kita menambahkan IP address untuk Ether 2. Caranya sama seperti Ether 1. Yang pertama, klik tombol plus untuk menambahkan IP address dengan mengisi 192.168.2.1/24. IP networknya 192.168.2.0. Interface-nya pilih Ether 2. Lalu klik tombol apply dan OK. Sampai langkah ini, seharusnya router sudah bisa akses ke internet. Selanjutnya, lakukan setting DHCP server untuk distribusi IP address ke jaringan lokal. Berikutnya, konfigurasi DHCP server dapat dilakukan pada menu IP, DHCP server, lalu klik DHCP setup. Dengan menekan tombol DHCP setup, DHCP akan menentukan kita untuk melakukan setting dengan menampilkan kotak dialog pada setiap langkahnya. Langkah pertama, kita diminta untuk menentukan di mana interface DHCP akan aktif. Pada kasus ini, DHCP server diaktifkan pada Ether 1. Selanjutnya, klik next. Sebelumnya, pada Ether 1 sudah dipasang IP address 192.168.1.0/24. Maka pada langkah kedua, penentuan DHCP server akan otomatis mengambil segmen IP yang sama. Lalu tekan next. Selanjutnya kita diminta menentukan IP address-nya yang akan digunakan sebagai default gateway oleh DHCP klien nantinya.
secara otomatis akan menggunakan IP address yang terpasang pada interface Ether 1. Lalu tekan next. Tentukan IP address yang akan didistribusikan ke klien. Secara otomatis akan mengisikan host IP pada segmen yang telah digunakan. Pada contoh ini, IP 192.168.1.1 tidak masuk dalam address to give out sebab IP tersebut sudah digunakan sebagai gateway dan tidak akan didistribusikan ke klien. Lalu tekan next. Kita harus menentukan juga nantinya DHCP klien akan melakukan request DNS ke server mana. Secara otomatis akan mengambil informasi setting yang telah dilakukan pada menu IP DNS. Tetapi bisa juga kita ingin menentukan request DNS klien ke server tertentu. Boleh menekan next. Langkah terakhir, kita diminta untuk menentukan last time, yaitu berapa lama waktu sebelum IP address akan dipinjamkan ke klien. Untuk menghindari penuh atau kehabisan IP, setting last time jangan terlalu lama, misalnya 10 menit saja. Lalu tekan next. Sampai langkah ini, jika diklik next, akan tertampil pesan yang menyatakan bahwa setting DHCP telah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian DHCP server MikroTik melalui aplikasi Control Panel. Setelah aplikasi Control Panel dibuka, lalu tekan Network and Internet. Berikutnya, Network and Sharing Center. Terus pilih menu Change Adapter Setting. Pada layar Network Connect, menonaktifkan terlebih dahulu Ethernet dengan klik kanan lalu Disable. Setelah dinonaktifkan, selanjutnya diaktifkan kembali dengan mengklik kanan lalu Enable. Seharusnya komputer akan mendapatkan sinyal IP otomatis dari router. Dengan cara klik kanan, lalu klik status, lalu detail. Perhatikan expired time-nya. Seharusnya sama dengan parameter last time yang sudah ditentukan pada DHCP server, yaitu 10 menit. Setelah selesai konfigurasi dan pengujian, lalu matikan komputer. Setelah komputer mati, lalu lepaskan kabel jaringan UTP dan merapikan perangkat keras atau perangkat hardware. Selesai sudah video pembelajaran mengkonfigurasi DHCP server MikroTik. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat.